Jadi minimal kita berselawat dengan salawat Jibril. Aja salawat Jibril. Salawat Jibril itu adalah salawat yang sangat berberkah dan mujarab. Jadi siapa saja yang punya kebutuhan kepada Allah, ya, ada keinginan-keinginannya selama ini tidak terkabulkan, baca salawat Jibril ini. 1000 kali kita baca, ya, 1000 kali kita bisa. 1 kali putaran tasbih 99 tambah 1, 1000 itu dibaca itu 3 malam berturut-turut, insya Allah terkabul itu apa yang kita inginkan selama ini. Itu salawat Jibril adalah salawat yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ketika berada di surga dengan segala kenikmatannya, makanan makan surga, minuman surga, bergaul dengan penduduk surga. Akan tetapi beliau merasa kekurangan. Ada sesuatu yang kurang pada dirinya. Ya, dia tidak melihat ada makhluk yang sejenis dengan dirinya. Maka Allah mengetahui kegelisahannya, diciptakanlah Hawa. Ketika Hawa dilihatnya, betapa tertariknya dia karena begitu cantiknya Hawa. Dia mau sentuh, apa kata malaikat Jibril? Stop, jangan kau sentuh sebelum kau berselawat kepada Muhammad. Nabi Muhammad belum diciptakan, Nabi Adam sudah disuruh berselawat kepada Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Bagaimana cara berselawat kepada Muhammad? Jibril mengajarkan, kalau kamu berselawat dan dibolehkan kemudian memegang Hawa, ucapkan sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Jadi siapa yang mengucapkan salawat Jibril ini dan dia punya kebutuhan, keinginan kepada Allah, baca itu 1000 kali kita baca 3 malam berturut-turut, insya Allah, ya, insya Allah akan terkabul itu, dan saya sudah buktikan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarga besar yang mengundang kita pada hari ini itu akan melaksanakan umrah. Dan kami alhamdulillah dari tim Meida Wisata Tours, ya, datang untuk memberikan manasik dari Makassar langsung. Ya, langsung dari Makassar, karena begitu betul-betul pelayanan kami, ya, Media Wisata pelayanan kami sangat prima dan maksimal, sehingga dimanapun jamaah kita minta diberikan manasik, insya Allah kita akan datangi untuk berikan manasik. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarga besar yang mengundang kita pada hari ini itu akan melaksanakan umrah. Aga batuan umrah, apa artinya umrah? Umrah itu secara bahasa artinya berziarah, berkunjung. Nah, bapak sekarang ini, ibu sekarang ini berkunjung ke rumahnya tuan rumah, namanya berumrah ini. Ya, berumrah ini namanya. Pergi ke rumah orang tua tak, berziarah ke rumah orang tua tak juga berumrah namanya. Secara bahasa, umrah. Kita ziarah di kuburnya kedua orang tua tak, kakek nenek tak, keluarga tak, namanya berumrah juga secara bahasa. Ya, kalau ada tanya ki nanti, ya, dari mana ki? Dari ke umrah. Baru tadi saya lihat, kenapa sudah pulang? Itu umrah di rumahnya tadi. Ya, umrah secara bahasa. Kalau menurut istilah ulama mengatakan bahwa umrah itu adalah berziarah ke Baitullah. Berziarah ke Baitullah untuk tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Setelah tawaf, pergi sa'i 7 kali. Setelah sa'i, kita, ya, bercukur. Tapi sebelumnya harus berihram dulu. Berihram dengan menggunakan pakaian ihram, lalu berniat. Nanti ketika kita di pesawat berada di atas bukit Yalamlam namanya, beberapa mil sebelum berada di atas bukit Yalamlam, karena itu adalah batasnya, kita harus memulai miqat, ya, mulai ihram, meniat, diumumkan nanti di pesawat kepada jamaah haji atau umrah. Beberapa mil lagi kita akan melewati Bukit Yalamlam. Maka yang berniat untuk berumrah, berhaji, silahkan menggunakan pakai ihram dan berniat di situ. Tapi ulama kita mengatakan kalau repot di pesawat, bisa kita berniatnya di airport. Di airport saya kita mandi, ya, kemudian kita apa? Kita berpakaian ihram, mandi ihram namanya.
kemudian kita berpakaian ihram. Ya, setelah berpakaian ihram kita salat sunnah dua rakaat ihram, lalu kita berniat. Apa niatnya? Labbaik Allahumma umratan kalau umrah, labbaik Allahumma hajjan kalau haji. Nah, sejak kita mengucapkan niat itu, maka semua larangan-larangan haji dan umrah tidak boleh kita laksanakan, tidak boleh kita lakukan. Kapan kita lakukan, kita langgar, bayar satu ekor kambing kita potong. Kalau tidak bisa kita punya potong kambing karena tidak ada uang, tak berpuasa kita 3 hari berturut-turut di sana. Berpuasa kita. Bapak, ini bahayanya. Apa larangannya di sana? Ketika kita sudah berniat dan menggunakan pakaian ihram kita, jangan digigit-gigit kuku tak. Begitu pecah kuku tak, kambing, saya. Atau kita gatal kita berkata, cek cabut. Wah, berapa ini? 3 telur bebek. 3, hati-hati. Ya, hati-hati. Ini. Karena berangkat sama istrinya, ya, bercumbu-bercumbu. Ya, bercumbu-cumbu. Kambing itu sedih. Bercumbu. Atau meraba-raba. Dan itu akan merangsang. Itu kambing itu sudah. Ya. Kemudian dilarang pakai tutup kepala, songkok tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian pakai celana dalam, baju dalam tidak boleh, itu laki-laki. Ya, kalau perempuan pakai tetap. Kalau laki-laki, makanya laki-laki itu hati-hati. Kalau tidak hati-hati mengikat kayak ihram tak, itu terbang burung tak. Kalau tidak hati-hati kita pakai kayak ihram tak. Apalagi larangannya? Dilarang apa? Dilarang menikahkan, dilarang dinikahkan, dilarang menjadi saksi pernikahan di sana. Hati-hati itu. Apalagi dilarang menutup mata kaki. Jadi nanti kalau perempuan tidak apa-apa, kalau laki-laki dilarang menutup mata kaki. Nih, dilarang pakai parfum. Ya, dilarang pakai parfum, dilarang pakai minyak wangi, dilarang pokoknya tampil sebagai manusia yang asli. Ya, setelah itu kita berangkat masuk ke mana? Masuk ke Makkah. Di Makkah kita ke hotel sebentar, lalu kemudian kita dibimbing oleh mutawaf kita untuk tawaf 7 kali. Ya. Tawafnya mulai dari mana? Hajar Aswad, berakhir di Hajar Nah, tawafnya sudah 3 kali. 3 kali. Mau masuk keempat tiba-tiba ketut metui. Langsung keluar karena tawaf itu sama dengan sholat. Sama dengan sholat. Kapan kita kentut batal sholat tak? Sama seperti itu. Sudah 3 kali kita putar, mau keempat, belum sampai di Hajar Aswad, kentut. Maka keluar kita pergi berwudu. Terus kita cari, setelah kita berwudu kita cari di mana kita kentut tadi. Ya, jangan cari warnanya, kan ada warna kentut itu, cari di mana saya kentut tadi, di situ. Kita mulai kita sambung di situ tadi. Ya, jangan lagi mulai dari 1. Ya. Jangan mulai dari pertama lagi. Kalau mulai pertama lagi, kelima kentut lagi. Pergi lagi wudu. Sudah hampir 7 kentut lagi, mulai dari 1. Kita datang ke sana mau kentut saja kerja. Bukan mau pergi tawaf. Mau pergi kentut. Jadi kalau sudah 5 kali belum sampai mau masuk 6, ya kentut pergi keluar untuk berwudu, disambung itu di mana kita kentut. Ya. Jangan bilang teman-teman di mana saya kentut tadi ya. Jangan. Bilang teman-teman tidak tahu kah karena saya tidak cium tadi di mana kita kentut. Bapak bukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tawaf kita sa'i 7 kali, Safa Marwah, berakhir di Marwah. Nah, nanti di Marwah kita tahallul, cukur. Nah, ibu-ibu hati-hati. Ya, kalau mau cukur, jangan disuruh mutawifah yang laki-laki. Ustaz, potongkan dulu Jangan suruh perempuan sama perempuan. Atau kalau ikut ayah tak. Kalau ikut suami tak. Karena banyak itu ustaz, potongkan dulu. La ilaha illallah, ustaz tidak suruh. Kelihatan auratnya. Selesai tahallul, selesai umrah tak? Selesai umrah. Mau bikin umrah lagi, hubungi nanti mutawifnya. Ya, wisata, media wisata.
Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya manasik lahiriah. Manasik lahiriah perjalanan. Nah, saya mau bicara tentang manasik batiniah ini. Manasik batiniah. Jadi karena kita ini semua calon-calon tamu Allah, ibu-ibu ini yang berbaju putih semua calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Ibu ini semua masih calon tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita harus sadar bahwa kita tamunya Allah. Kita harus sadar bahwa kita adalah tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyadari bahwa kita adalah tamunya Allah, tamunya Rasulullah itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Jadi kalau suatu hari kita diundang oleh Pak Camat atau diundang oleh Pak Gubernur, bahkan mungkin diundang oleh Presiden atau orang kaya, pasti kita akan menyesuaikan diri kita dengan undangan itu. Ya, petani dia tidak mungkin dia pakai bajunya yang di sawah untuk menghadap kepada Pak Gubernur atau Camat, tidak mungkin itu. Demikian juga nelayan, tidak mungkin baju yang dipakai memancing itu, ya itu yang dipakai bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Pak Camat atau Pak Bupati atau Pak Gubernur. Demikian juga pedagang di pasar, tidak mungkin dipakai bajunya yang dipakai berdagang di pasar itu untuk ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Pak Bupati atau Pak Camat, atau ketemu dengan masuk ke undangan seperti ini. Saya saja diundang datang ke sini, saya tidak pakai baju saya di rumah, baju saya pakai mengajar di kampus. Itu saya nggak pakai, saya pakai yang terbaik. Saya pakai yang terbaik. Jadi menyadari bahwa kita adalah tamunya Allah itu sangat penting sekali, penting sekali. Nah, kita ini mau menjadi tamunya Allah. Kita ini menjadi tamunya Allah, maka yang perlu kita perbaiki dan tata adalah tata hati kita. Tata hati kita. Jadi saat bertamu kita kepada Allah, itu sesungguhnya dia tidak melihat zahir kita. Beda dengan manusia. Kalau kita bertamu, dia lihat penampilan kita. Ya, dilihat baju kita, dilihat sepatu kita, pokoknya dilihat lahir kita, dilihat. Beda dengan Allah ketika kita bertamu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melihat lahirnya kita, tapi yang dilihat adalah batinnya kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Nabi mengatakan bahwa Allah tidak memandang, tidak menilai apa? Penampilanmu. Allah tidak menilai pakaianmu yang mahal, bukan mahal, tidak dinilai itu oleh Allah. Allah tidak nilai sepatumu, tidak dinilai itu jasmu, tidak dinilai itu oleh Allah, tidak dinilai semuanya. Tidak juga menilai bentuk tubuhmu, ya tinggi kau, pendek kau, gemuk kau, kurus kau, ya itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai oleh Allah ketika kita datang berkunjung ke rumahnya apa? Adalah hati kita dinilai oleh Allah. Ini di dalam, yang ada di dada itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai apa? Yang dinilai amalan-amalan kita. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi harus kita benahi diri kita sebelum berangkat. Harus kita benahi diri kita sebelum berangkat. Harus kita dandani diri kita. Ya kalau kita mau bertamu di rumahnya orang, kita dandani lahir kita. Kita pakai semua yang terbaik. Tapi kalau kita mau bertamu di rumahnya Allah, kita dandani ya hati kita. Kita mau bertemu dengan Rasulullah, mau bertamu di rumah Rasulullah, kita dandani hati kita. Nah, kita harus yakin dan supaya kita yakin, ya supaya kita yakin bersemangat di dalam mendandani diri kita, maka kita harus menata hati kita, tata hati kita, bahwa kita adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita mau bikin acara seperti ini kah, atau syukur kan, akikah atau apa namanya, acara pengantin kah, tentu kita akan undang orang. Kalau kita mau mengundang orang, tidak sembarang orang kita undang, pasti kita pilih-pilih orang itu. Kita pilih-pilih orang kita mau undang. Ya, tidak sembarang kita undang pungut-pungut sembarang orang, tidak. Kita pilih orang-orang yang kita kenal betul, yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita hormati, kita muliakan, kita pilih itu orang-orang. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala ketika mengundang bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berangkat,
itu ibu-ibu ini ada pilihan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pilih kipong Allah taala. Ya, nah pilih kipong Allah taala. Jadi itu. Jadi karena kita ini semua yang mau berangkat ini adalah orang-orang pilihan, maka syukuri itu. Karena begitu banyak orang mau pergi umrah, tidak dipilih oleh Allah. Begitu banyak orang mau pergi haji, tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mau sujud saja, orang yang sujud saja dipilih oleh Allah sehingga dia bisa sujud. Orang yang mau ruku saja itu dipilih oleh Allah sehingga dia bisa ruku. Orang yang mau puasa saja itu dipilih oleh Allah sehingga dia bisa puasa dengan baik. Ya, apatah lagi mau umrah yang pakai uang, biaya, pikiran, tenaga, pasti dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita betul-betul serius. Ibu-ibu yang mau berangkat, bapak-bapak yang mau berangkat, jadi supaya kita betul-betul serius, sungguh-sungguh menjalankan ibadah umrah, kita harus sadar bahwa kita ini undangannya Allah, bahwa saya adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak orang yang ada di bumi ini. Kita dipilih oleh Allah. Makanya nanti ketika di sana jangan kisibuk selfie. Nah, jangan kisibuk selfie. Enggak dilarang ki selfie. Enggak dilarang ki foto-foto, enggak dilarang. Tapi yang dilarang adalah mulai bangun sampai tidur selfie terus kerjanya. Semua spot-spot yang cantik di Masjidil Haram diambil semua, ada semua fotonya di situ. Semua spot-spot yang cantik di Masjid Nabawi di kota Madinah ada terus dia di situ. Ya, ada terus di situ. Ada jamaah pernah marah-marah sama saya, Ustaz fotokan dulu, Ustaz mau foto. Saya foto. Ya ramai juga orang foto-foto di situ. Nah bilang, kenapa Ustaz kalau saya fotokin tidak bagus? Nah orang bagus semua itu. Ya bagus semua foto-foto selfie, kenapa saya tidak bagus? Ya kenapa saya tidak bagus? Karena setiap hari mau kita terus foto di situ saya bilang. Ya setiap hari. Jadi tidak dilarang kita selfie, tapi jangan sehari-hari terus kerja selfie di mana-mana selfie, di toko selfie, ya di masjid selfie, lagi sujud selfie juga di sujud begini. Nah, jadi kalau kita betul-betul sadar bahwa kita tamu dan pilihan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak disibukkan selfie. Ya, sekalipun tidak dilarang selfie. Kita tidak disibukkan oleh apa? Tawaf di toko-toko. Nah, harusnya dia tawaf di Ka'bah. Tawafnya di mana? Tawafnya di pasar. Tawafnya di mana? Di mall. Dan di situ mall-mall banyak, Bu. Ya, mall-mall banyak. Subhanallah. Di situ negara maju itu jadi mall-mall luar biasa, menggoda mata. Menggoda mata itu. Makanya hati-hati ya selama di sana. Jadi jangan sibukkan diri kita dengan apa? Dengan itu semuanya. Kalau kita betul-betul sadar. Jadi orang yang tidak menyadari dirinya bahwa dia pilihan Allah, maka dia tidak akan berzikir di sana. Dia tidak zikir, tidak juga dia salat sunnah, tidak juga tawaf, tidak juga nolong orang dan sebagainya. Kerjanya itu saja kerjanya. Selfie, tawaf di toko-toko, tawaf di pasar, kumpulkan barang-barang. Ya, kumpulkan barang-barang. Nih Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang seperti ini pada hakikatnya belum menyadari. Dia belum sadar bahwa dirinya adalah tamu Allah. Dia belum sadar bahwa dirinya ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga tidak ada bedanya sebelum dia berangkat dengan setelah dia pulang, tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya. Berangkat dia seperti itu, pulang juga seperti itu. Ya, suka ngomel-ngomeli suami sebelum berangkat, pulang semakin kencang ngomelannya kepada suaminya. Semakin kencang. Suami juga sebelum berangkat, dia tak pernah perhatikan istrinya, pulang dari umrah semakin tidak diperhatikan istrinya. Kenapa? Karena dia tidak merasa tamu di tanah suci. Dia tidak merasa orang pilihan di tanah suci. Jadi pergi pulang seperti itu terus keadaannya. Nah, itu. Jadi kalau mungkin lihat orang bahwa orang ini tidak merasa jadi tamu dan tidak merasa dipilih oleh Allah, begitu terus pulang pergi umrah. 1 bulan pergi 2 kali, 3 bulan pergi sampai 5 kali. Tapi begitu di modelnya.
Nah, karena dia merasa bukan tamunya Allah, dia merasa bukan pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang terpenting adalah tata hati kita. Hati yang ditata ketika kita melaksanakan umrah. Nah, kita mumpung berada di tempat-tempat yang makbul doa di sana. Mumpung kita berada di tempat yang makbul doa. Mumpung kita berada di tempat diampuni dosa-dosa kita. Mumpung kita berada di tempat diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya gunakan sebaik-baiknya kesempatan itu untuk bisa diampuni dosa-dosa oleh Allah. Gunakan kesempatan di tempat-tempat itu untuk dikabulkan doa-doa kita, untuk diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana Bu, banyak tempat-tempat doa-doa dikabulkan. Ya, pertama di mana? Di dalam Ka'bah. Ya, bolehkah masuk Ka'bah? Boleh. Kalau kita presiden. Boleh kalau kita raja. Bolehkah? Boleh. Tapi karena bukan raja, jangan kita masuk Ka'bah. Nah, tendang keluar itu askar itu. Nah, kalau kita masuk di Ka'bah, doa kita langsung ke langit. Diterima doa-doa kita oleh Allah. Kita minta ampun, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Kita selama ini dianggap hina, dianggap remeh oleh manusia, diangkat derajatnya di sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda itu Pak yang belum umrah dengan yang sudah umrah, yang sudah haji dengan belum haji. Beda itu caranya disapa kita orang. Kalau sebelum umrah, oh tapi kalau sudah ki umrah atau haji, Pak Haji, subhanallah naik derajatnya. Ya, apalagi kalau ada pesta. Sebelum ki umrah, itu pong haji semuanya di depan menyambut tamu. Subhanallah. Tapi kalau dia bukan pong haji, pong kayu, cuci piring di belakang toh. Kalau pong haji di depan sambut tamu. Tapi kalau pong kayu di monri mau bisa benar. Nah itu. Itu artinya apa? Diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi perlu kita tahu di mana itu tempat-tempat dikabulkan doa di dalam Ka'bah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua di mana? Di Hajar Aswad. Jadi kalau minta nanti sama pembimbingnya media wisata nanti kasih ciumka. Ya, kasih ciumka itu Hajar Aswad dan dia bisa ketika menempel di hidung muka tak berdoa di situ. Karena dia rekam ucapan tak oleh Hajar Aswad. Direkam. Minta cepat di situ. Minta. Ya. Itu karena direkam. Kita punya doa-doa oleh Hajar Aswad. Kemudian di mana doa dikabulkan? Di Rukun Yamani. Rukun Yamani. Itu dikabulkan doa. Jadi jangan banyak bicara ketika kita lagi tawaf. Pokoknya fokus kita berdoa. Ya, fokus kita minta ampun. Makanya ketika kita sebelum berangkat tulis memang di doa-doa pamungkas. Doa-doa yang utama yang mau kita ucapkan betul-betul ingin dikabulkan Allah, tulis memang di kertas itu yang kita baca terus. Ya. Daripada baca di buku itu tidak dipaham, juga buku itu tidak dipaham, akhirnya menabrak orang karena itu tidak lihat. Ya. Kalau bisa doa dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Bugis, bahasa Pathai, ada semuanya ditulis. Ya, itu. Ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana lagi tempat doa supaya kita betul-betul berdoa? Di bawah pancuran emas. Ya, itu di bawah pancuran emas berdoa memang di situ. Itu tempat makbul doa. Kalau kita berdoa dikabulkan oleh Allah. Kalau kita merasa dosa tak banyak, minta ampun kepada Allah. Kalau minta derajat diangkat, minta derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah pancuran emas itu. Ya, di bawah pancuran emas. Ya. Kemudian di mana lagi? Ya, di dalam Hijr Ismail. Ya, di dalam Hijr Ismail itu kita bisa berdoa, bisa juga sholat 2 rakaat di situ. Kabul doa di situ, Pak. Dikabulkan doa. Riwayat mengatakan Hijr Ismail itu adalah diduga keras di situlah Nabi Ismail dan Siti Hajar dimakamkan. Di situ dimakamkan. Nah, makanya ulama mengatakan sebenarnya kita tidak dilarang ziarah kubur, buktinya kita di situ terus berziarah di Hijr Ismail itu. Nah, di sebentar di orang kita berdoa di situ. Bahkan ada orang sholat di situ. Nah itu. Jadi Hijr Ismail itu tempat yang sangat makbul doa, sangat makbul doa. Berdoa banyak-banyak di situ. Ya.
Dia minta sama pembimbing tak bawa ke Hijr Ismail mau berdoa. Yang beda wisata. Kemudian di mana lagi tempatnya? Di Multazam. Multazam itu adalah tempat antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Itu pintu Ka'bah dengan Hajar, itu Multazam namanya. Makanya kalau kita lihat banyak orang bergantungan di situ, meminta ampun, menangis, meraung-raung di situ, karena memang tempatnya dikabulkan doa. Memang tempatnya kita dihapus dosa-dosa kita oleh Allah. Ya, kalau bisa minta ya kepada pembimbing wisata nanti kalau bisa bawa ke pintu Ka'bah, muka bergelantungan di situ. Ya, muka bergelantungan. Kemudian di mana lagi? Di makam Ibrahim. Di makam Ibrahim itu tempat makbul doa. Perbanyak doa di makam Ibrahim. Ya, doa-doa yang sudah kita catat di rumah, baca terus itu. Ya, dibaca terus. Kemudian di mana lagi? Di sumur Zamzam. Loh, kan sumur Zamzam sudah ditutup. Di mana saya mendapatkan sumur Zamzam? Itu Pak, dari Hajar Aswad itu sekira-kira ada 10 meter atau 15 meter itu dari Hajar Aswad. Ada tanda di situ segi 4, itu sumur Zamzam di situ dulu. Ada sumur Zamzam di situ dulu. Lihat ke bawah, ya ada itu kayak ini tehel ini Pak. Kayak tehel itu ya yang dilapisi besi kiri kanan, ya sisi-sisinya itu tempatnya tempatnya sumur Zamzam dulu. Ketika kita lewat di situ berdoa di situ. Jangan berhenti karena ditabraki orang. Ya, begitu lewat di situ langsung berdoa. Dikabulkan doa di sumur Zamzam. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana? Di Safa, di Marwah, tempat-tempat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, ya, ketika kita berumrah jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi terkabul doa kita. Jangan sampai ada ya di sana tempat dimakbul doa, tapi jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa kita. Ya, jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah. Jangan sampai ada sesuatu yang menyebabkan derajat kita tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sesuatu itu? Kotoran hati. Kotoran hati. Apa yang dimaksud kotoran hati? Benci, rasa benci kita kepada sesama manusia. Jadi kita bersihkan memang benci tak. Benci kepada siapa? Tetangga, benci kepada teman, benci kepada saudara, benci kepada keluarga. Bersihkan memang itu. Karena kebencian inilah yang menghalangi doa kita diterima oleh Allah. Kebencian. Ya, kebencian. Apalagi dengki, hasad, takabur, sombong. Nah, itu ini semuanya akan menghalangi doa-doa kita ketika berada di sana. Nah, ini yang kita mau bawa ke Masjidil Haram. Kalau kebencian kita bawa ke Masjidil Haram, dengki kita bawa ke Masjidil Haram, angkuh, kesombongan kita mau bawa ke Masjidil Haram, doa-doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan pintu-pintu doa ditutup oleh Allah. Karena kita membawa kebencian dari kampung, membawa rasa marah, keangkuhan, hasad, dengki. Kita bawa semuanya ke Masjidil Haram, maka pintu-pintu doa akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah berada di tempat-tempat yang hebat, tapi tidak dikabulkan doa kita. Karena apa? Kita bawa kotoran hati ke sana. Kita bawa kotoran hati kita ke sana. Tidak dikabulkan doa kita oleh Allah. Tidak diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita bergelantungan nanti di Ka'bah, bergelantungan di kiswahnya Ka'bah di Multazam, bergelantungan kita di situ atau kita rapatkan dada kita di Ka'bah nanti, karena disunahkan itu Bapak Ibu ketika kita sudah pegang Ka'bah, disunahkan kita itu rapatkan dada kita, rapatkan dada semua badan kita dan pipi kita ke Ka'bah sambil begini. Ya, kita rapatkan, berdoa minta ampun. Sekalipun kita menempelkan badan kita, pipi kita di Ka'bah, kalau kita membawa kotoran hati, tidak diampuni dosa kita oleh Allah, tidak diampuni. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus sadar, kita harus sadarkan diri kita bahwa kita adalah tamunya Allah, bahwa kita adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak akan mengundang tamunya kecuali kalau sudah dipilih oleh Allah. Tidak mungkin kita diundang oleh Allah kalau kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu. Jadi kita sudah pilihan ini, sudah pilihan. Makanya Allah mengatakan wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Ya, wa adzin fin nas.
Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, panggil semua manusia yang ada di alam semesta ini, termasuk yang ada di Palopo, yang ada di tempat ini, panggil semuanya ke rumahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, bagaimana saya bisa memanggil mereka, ya Allah, suaraku kecil. Maka Allah mengatakan, wahai Ibrahim, tugasmu memanggil, panggil saja mereka. Nanti akan menentukan, menyampaikan undangan itu, dia akan kupilih. Itu urusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Urusanku itu, ya. Aku yang urusanku itu siapa kupilih dari hamba-hambaku, tapi panggil memang semuanya. Panggil memang semuanya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mereka terpanggil, maka mereka pasti datang, kata Allah. Pasti datang mereka itu dengan pesawat, dengan kapal laut, dengan onta, bahkan onta kurus pun dia pakai, berjalan kaki, pasti dia datang. Kalau aku sudah pilih dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku sudah pilih, maka berbagai cara pasti aku berikan kepadanya supaya dia bisa sampai ke rumahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang umrah itu bukan karena dia kaya, Pak. Orang umrah itu bukan karena banyak uangnya, bukan karena dia pejabat, bukan. Orang kaya, orang yang berangkat umrah itu karena diberangkatkan oleh Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat banyaknya orang kaya, kaya raya, tapi sampai mati dia tidak dipilih oleh Allah, tidak diundang oleh Allah, tidak melihat wajah, tidak melihat apa Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kaya yang bisa saja berangkat, maka orang kaya semua yang berangkat. Kalau penguasa saja bisa berangkat, maka berangkat semua pejabat-pejabat itu semuanya. Tapi ternyata kan orang kaya banyak yang tidak berangkat, banyak orang penguasa yang tidak berangkat. Kenapa? Karena tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Pangkep ada buruh empang bisa umrah. Padahal kalau dilihat gajinya, kehidupannya, kasihan, tidak cukup untuk kasih makan anaknya, tidak cukup untuk isi makan istrinya. Tapi kenapa bisa umrah? Karena Allah Subhanahu wa taala undang dia dan pilih dia untuk datang ke rumahnya. Bilang nih yang punya empang, Ambo, mau pergi umrah? Apa kata Ambo sambil gosok-gosok kasih tangannya? Kayaknya saya bermimpi kalau umrah puang. Bilang kau mau atau tidak? Kalau mau puang. Persiapkan dirimu, kata majikannya. Subhanallah. Akhirnya berangkat juga di umrah, pengimpang. Siapa yang berangkatkan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah mengizinkan, memilih kita untuk berangkat kita itu dengan berbagai cara. Nah, jadi kalau Allah panggil kita, harus merasa dipanggil. Wa azin finnas, panggillah orang, wahai Ibrahim, untuk datang ke rumahku. Jadi orang yang berangkat itu adalah merasa dipanggil. Yang tidak merasa dipanggil tidak akan pernah berangkat. Maksudnya bagaimana? Kalau kita sudah berniat untuk berumrah, itu sudah mulai merasa dipanggil, ya. Setelah kita berniat, bukan berniat saja, tapi usahakan ada uang tabung. Itu sudah mulai kita merasa dipanggil itu. Sudah merasa dipanggil. Tapi kalau cuma dibilang, Aisyah tidak ada waktu, tidak merasa dipanggil gitu. Jadi kalau sudah merasa dipanggil, mulai itu menabung. Ada 100.000 tabung lagi, 200.000 tabung lagi, ya ada 500 tabung lagi. Insya Allah cukupkan itu. Ya, kita tidak tahu tiba-tiba cukup itu uangnya Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat. Ya, itu merasa dipanggil namanya. Ya, jangan saya belum dipanggil oleh Allah, belum dipanggil oleh Allah. Bagaimana mau dipanggil? Nah, belum menabung. Ya, belum menabung, jadi tabung ki. Ya, tabung ki. Ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang kaya tapi hartanya dipakai untuk apa? Bukan untuk ke rumahnya Allah, karena belum dipanggil. Dipanggil untuk ke Singapura, dia dipanggil ke Singapura belanja. Ke Monaco, ke Inggris, ke Paris, habis semuanya untuk di situ-situ saja. Tidak ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang ibu-ibu, bapak yang mau pergi berangkat umrah, masih ada kesempatan kita membersihkan hati. Ya. Jadi kalau tidak salah sebentar malam Pak berangkat, Pak, ya. Sebentar malam karena hari Selasa, ya, hari Selasa itu jam 1.20 terbang sudah itu besok siang. Ya, besok hari Selasa siang, tapi jam 9 pagi sudah ada memang di airport. Hari Selasa itu ya sudah ada di airport. Jam 1.20 siang sudah berangkat. Nanti tiba di Madinah, kami langsung Madinah. Tiba di Madinah jam 8.20 menit waktu Madinah. Ya, jadi sholat maghrib isyanya di situ di Madinah. Tiba di malam nanti Bu di Madinah.
Insya Allah panjang umur kita semuanya. Nah, jadi dari sekarang ini harus selalu banyak-banyak lintaskan Ka'bah di dalam diri kita. Banyak-banyak lintaskan Ka'bah dalam diri kita, ya, dalam hati kita hadirkan itu Ka'bah. Ya, bagaimana menghadirkan Ka'bah? Kita pejamkan mata kita hadirkan Ka'bah di depan kita. Kita sudah berada di situ. Nah, mari saya ajak semuanya untuk melintaskan Ka'bah di dalam diri kita. Semuanya perbaiki duduknya. Ya. Kemudian pejamkan mata. Setelah kita pejamkan, mari mulai kita bertalbiyah. Sambung jiwata dengan Ka'bah. Kalau memang betul-betul nyambung jiwata dengan Ka'bah, maka akan menetes air mata itu. Belum kita lihat Ka'bah yang nyata, tapi sudah kita lintaskan, apalagi kalau sudah kita lihat itu akan menetes mata. Ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masih kita menutup mata kita, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertalbiyah, apa maksudnya kita bertalbiyah? Maksudnya adalah kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, datang ya Allah, engkau apa boleh pohon, saya datang ya Allah, saya penuhi di undangan ya Allah, selama ini kau panggil saya ya Allah, sekarang aku datang ya Allah, aku tinggalkan semua yang aku cintai di kampungku ya Allah. Aku tinggalkan pekerjaanku, aku tinggalkan harta bendaku, aku tinggalkan anakku, istriku, suamiku, tinggalkan semuanya ya Allah. Karena aku cinta kepadamu, rindu kepadamu ya Allah. Datang nih hambamu ini ya Allah, dari jauh ya Allah, dari Palopo ya Allah, jauh ya Allah. Maka ampuni semua dosa-dosaku ya Allah. Kabulkan doa-doaku ya Allah. Angkat derajatku ya Allah. Hambamu yang jauh sudah datang ya Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib sadar. Kita wajib sadar bahwa kita akan ke sana. Kita akan ke sana, kita akan ke Masjidil Haram, kita akan ke Masjid Nabi Muhammad SAW. Ya, kita harus sadar bahwa kita akan mengunjungi rumah Rasulullah SAW. Nah, ketika kita benar-benar berada di sana, kita harus betul-betul berada di tempat, ya, berada di tempat yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berada di sana, kita harus sadar bahwa itu adalah tempat yang pernah dilihat oleh Rasulullah. Jadi ketika kita berada di Masjidil Haram, apapun yang kita lihat di Masjidil Haram, maka yakinlah itu pernah dilihat oleh Nabi, pernah juga memandang Nabi dan dipandang oleh Nabi SAW. Ketika kita melihat Ka'bah, yakinlah bahwa Ka'bah itu pernah dilihat oleh Nabi. Ka'bah itu juga pernah melihat Nabi. Ketika kita tawaf, yakinlah bahwa disinilah telapak kaki Nabi pernah tawaf. Ketika kita sa'i, yakinlah bahwa disinilah telapak kaki Nabi berjalan untuk sa'i. Disinilah tempat Nabi sa'i. Bahkan ketika kita melihat bukit-bukit yang ada di sana, yakinlah bahwa bukit-bukit itu pernah dilihat oleh Nabi dan pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya ya semua yang kita lihat pernah dilihat Nabi dan pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap gerakan-gerakan kita di sana selalu merasa bersama Rasulullah SAW. Ya, selalu kita merasa berjalan dengan Rasulullah. Selalu kita merasa tawaf dengan Rasulullah. Selalu kita sa'i bersama Rasulullah SAW. Ketika minum air Zam-Zam kita merasa bersama Rasulullah SAW. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah betul-betul berada di sana, ini pesan saya, ada 3 yang harus kita laksanakan di sana. Ini pesan saya. Ketika kita sudah betul-betul berada di sana, 3 pesan saya. Yang pertama itu apa? Yang pertama, lakukan amalan yang orang lakukan. Kalau ada orang soleh, sholat kita juga. Orang mengaji, kita juga mengaji. Ada orang berzikir, kita juga berzikir. Ada orang tawaf, kita ikut tawaf. Apa yang dilakukan orang, kita lakukan di sana. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita lakukan adalah kita melakukan perenungan yang sangat mendalam. Lakukan perenungan yang sangat mendalam. Jadi kalau kita mau melakukan perenungan, usahakan kita berada di Ka'bah. Jangan ada yang menghalangi kita dengan Ka'bah. Jangan ada tembok, jangan ada tirai yang menghalangi kita di Ka'bah, menghadap Ka'bah, memandang Ka'bah. Ya, betul-betul kita berada berhadapan dengan Ka'bah. Jadi ketika kita mau merenungi diri kita paling dalam, betul-betul kita berada di hadapan Ka'bah. Jadi subhanallah, Ka'bah ini bukan benda yang sembarangan. Nabi mengatakan yunzilur rahma ala hadal bait kulla yaumin 20 wa 100 rahmah. Nabi mengatakan bahwa Ka'bah ini setiap hari Allah turunkan rahmat, kata Nabi. Setiap hari Allah turunkan rahmat, 120 rahmat diturunkan kepada rumah ini, kata Nabi. Ya, 20 rahmat, 20 barakah, 120 barakah diturunkan kepada Ka'bah di setiap hari. Jadi 120 dibagi 3. 60 rahmat barakah diberikan kepada orang yang tawaf. 60 barakah. Jadi kalau kita sudah selesai tawaf wajib, rajin-rajin kita tawaf sunnah karena dapat 60 barakah. 60 berkah kita dapatkan ketika kita tawaf sunnah. Kemudian 40 barakah diberikan kepada orang yang sholat. Jadi sholat sunnah terus. Nanti saya ajarkan sholat sunnah apa yang kita lakukan di sana, nanti saya kasih tahu. Ya. Jadi karena kita berada di tempat yang luar biasa, ibadah jangan biasa-biasa. Karena kita berada di tempat luar biasa, sholat harus luar biasa. Harus luar biasa sholat, zikir harus luar biasa. Karena kita berada di tempat yang luar biasa. Nah, tadi 60 untuk orang yang tawaf berkah. Kemudian 40 untuk orang yang tawaf. Kemudian yang 20 itu berkahnya diberikan kepada orang yang cuma memandang saja Ka'bah. Kalau betul-betul kita tidak membawa penyakit hati ke Ka'bah, begitu kita melihat Ka'bah, ini air mata bercucuran. Keluar dengan sendirinya air mata. Bercucuran air mata ketika melihat Ka'bah kalau betul-betul kita membawa hati yang bersih. Ya, kita tinggalkan kotoran-kotoran hati. Ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan tidaklah seseorang itu masuk Ka'bah kecuali akan diberikan rahmat oleh Allah. Tidaklah orang itu keluar dari Ka'bah kecuali diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita ke Ka'bah dikasih barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar kita dari Ka'bah dikasih lagi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan an-nazaratil Ka'bah ibadah. Sekedar memandang saja Ka'bah itu dapat pahala, dapat barakah, pahala ibadah, kata Nabi SAW. Maka barang siapa yang memandang Ka'bah karena iman, karena mengharap pahala, karena dia rindu kepada Ka'bah itu, kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya yang lalu, diampuni dosanya akan datang, dan nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama-sama orang-orang yang sudah tawaf di Ka'bah itu. Ya, ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berada di Ka'bah, lakukan perenungan. Ini yang kedua harus kita lakukan setelah kita melakukan amalan yang dilakukan orang. Yang kedua, lakukan perenungan yang dalam ketika kita berada di depan Ka'bah. Cari tempat yang aman supaya tidak diganggu orang. Betul-betul kita menghadap ke Ka'bah. Ya, apa renungan
kita lakukan yang pertama, renungkan bagaimana hubungan kita dengan Allah selama ini. Renungkan ya bagaimana hubungan kita dengan Allah selama ini. Mumpung kita berada di tempat yang mulia, ayo. Mumpung kita berada di tempat yang mulia, di depan Ka'bah, ayo korek semua borok-borok tak. Dikorek semua koreng-koreng tak di hadapan Allah. Dikorek semuanya, keluarkan semuanya. Nih, adukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus sadar ketika kita mengadu kepada Allah, jangan ada yang disembunyikan. Keluarkan semuanya. Keluarkan semuanya, kasih dengarkan Allah Subhanahu wa taala. Kasih dengarkan Allah, jangan ditutup-tutupi apa yang pernah kita lakukan, ucapkan di depan Ka'bah itu. Yang repot adalah ada orang banyak dosa tapi dia sembunyi-sembunyi dosanya. Nah, kira Allah tidak tahu dosanya. Di ketika kita berada di Ka'bah, ya, bilang semuanya dibilang, ya Allah, memang selama ini aku suka minum-minuman keras, pemabukkah selama ini ya Allah? Tukang minum balokah selama ini, bir, whisky ya Allah? Tapi ya Allah, sekarang aku berhenti ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Korek semua dosa-dosa tak. Ya Allah, dulu memang aku suka melalaikan sholat, bahkan aku tidak pernah sholat ya Allah. Bolong-bolong sholatku, aku tinggalkan sholatku. Ya Allah, sekarang tidak lagi ya Allah. Aku ampuni ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Pulang dari sini ya Allah, aku akan menegakkan sholatku ya Allah. Keluarkan semua borok-borok dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilang ya Allah, sebelum berangkat aku seorang rentenir ya Allah, suka memberanakkan uang ya Allah. Sekarang ya Allah, aku tinggalkan ya Allah. Ampuni semua dosaku ya Allah. Aku akan kembalikan semuanya uangnya orang ya Allah. Bilang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sebelum kesini aku penjudi ya Allah. Ya penjudi ya Allah. Maka ampun dosa-dosaku ya Allah. Pulang dari sini ya Allah, aku tinggalkan semuanya itu. Ya Allah, sebelum kesini aku pernah berzinah ya Allah. Aku pernah selingkuh ya Allah. Ampuni semua dosa-dosaku ya Allah. Ya, bilang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan disembunyikan. Jangan disembunyikan. Keluarkan semuanya. Borok-borok tak, koreng-koreng tak, busuk-busuk tak selama ini. Ucapkan di hadapan Ka'bah. Ucapkan di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau semua dosa-dosa tak, koreng-koreng tak, borok-borok tak, yang busuk-busuk itu kita betul-betul ucapkan ya dengan tulus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan ampuni semuanya. Diampuni semuanya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya bahwa sebesar apapun dosa kalian, sebesar sebanyak butir di lautan pun dosamu, setinggi awan pun dosamu, sebanyak bumi ini pun dosamu, kata Allah dalam hadis kursi, maka aku akan ampuni kalau kau datang betul-betul, kata Allah, kamu akui semuanya di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampuni kami ya Allah. Ya, ucapkan semuanya. Kemudian itu yang pertama. Itu yang pertama Bapak. Itu renungan pertama. Coba renungkan hubungan tak selama ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungan yang kedua, coba renungkan hubungan tak dengan ibu tak selama ini, dengan bapak yang melahirkan kita. Coba renungkan hubungan tak dengan ibu yang melahirkan kita, ya, yang mengandungi kita, yang melahirkan kita, yang menyusui kita. Ya, renungkan hubungan kita dengan ayah kita yang mencari nafkah pontang-panting setengah mati selama ini. Bagaimana hubungan tak selama ini dengan ibu kita? Sadari betapa banyak dosa kita lakukan sama ibu kita. Bilang di depan Allah, ya Allah, memang selama ini aku ya Allah, aku selalu teledor mengurus ibuku ya Allah. Aku berkata kasar kepada ibuku, bernada tinggi bicara. Aku tidak peduli kepada ayahku ya Allah, padahal dia semua sudah menafkahi aku ya Allah. Ucapkan itu. Ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengatakan bahwa kalau terjadi masalah di keluarga, hubungan tak dengan suami tak tidak baik, hubungan tak dengan istri tak tidak baik, jangan pergi yang lain. Coba periksa hubungan tak dengan orang tua tak. Boleh jadi ada masalah dengan orang tua tak, sehingga Allah coba lewat suami tak. Nah, coba lewat suami tak dan istri tak. Kalau ada masalah dengan anak tak, jangan jauh-jauh cari. Jangan jauh-jauh cari. Periksa hubungan tak dengan anak tak. Boleh jadi ada sesuatu yang terjadi antara kita dengan anak tak.
Boleh jadi selama ini saya tidak mengajar anakku mengaji, tidak ku ajar sholat anakku, tidak ku ajar beradab anakku, tidak ku ajar akhlak, tidak ku ajar Islam anakku, sehingga Allah coba aku sekarang. Ya, itu. Jadi betul-betul kita korek semua. Ya, Bapak Ibu mengatakan Allah. Setelah kita korek hubungan ta dengan orang tua ta, coba kembali korek hubungan ta dengan pasangan ta. Coba korek hubungan ta dengan istri. Korek hubungan ta dengan siapa? Dengan suami ta. Ya, Bapak Ibu kalau Subhanahu wa taala, biasanya kita kalau di kantor, Masya Allah, senyum kita kepada semua orang, ramah kita kepada semua orang, bahkan kucing-kucing di kantor pun kita senyumi. Tapi kalau di rumah, tidak pernah mau senyum kepada istrinya. Ya, demikian juga seorang istri, kalau di luar Masya Allah berdandannya luar biasa, pakai parfumnya yang mahal, berpakaian yang indah, ketemu dengan temannya senyum bercengkrama. Tapi kalau di rumah sama suaminya cemberut, durhaka kepada suaminya, maka nanti ketika kita berada di Ka'bah, katakan itu di hadapan Allah, ya Allah, aku sudah taubat ya Allah, aku akan kembali dan aku akan taat kepada suami, aku akan ambil tangan di suami, aku cium, ya, aku akan mohon maaf kepada suamiku. Si suami juga begitu, ya Allah, setelah selesai di sini Allah, aku minta ampun ya Allah, aku akan sayangi istriku, keluargaku. Ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang harus kita lakukan setelah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan ayah kita di sana, dengan ibu kita, anak-anak kita, yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah berdoa. Nah, saya katakan tadi di depan Ka'bah kita sudah siapkan doa-doa tak, tulis dengan tulisan tangan. Ya, kalau memang terlalu banyak kita lihat itu yang buku-buku doa, tidak usah dibaca itu. Yang kita baca itu doa yang sudah kita siapkan di rumah. Itu yang kita ulang-ulangi. Nah, jadi berdoa dengan doa yang berkualitas. Yang dimaksud dengan doa yang berkualitas adalah doa yang kita pahami, bukan doa yang kita tidak pahami. Baca habis itu buku tapi tidak dipahami. Jadi berdoa dengan doa yang kita pahami. Doa yang paling makbul, yang paling makbul kata Nabi adalah doa kita kepada orang yang tidak ada di situ. Ya, yang tidak ada di situ. Doa yang paling makbul. Doa yang paling makbul adalah doa kita kepada seseorang yang tidak ada di situ. Ya, tidak ada di situ, termasuk doa ya orang yang paling kita benci dan tidak ada di situ. Jadi malaikat mengatakan, ya, mengatakan aku akan mengabulkan doa orang yang mendoakan saudaranya yang tidak ada di situ. Ketika dia berdoa, malaikat mengatakan kau lebih dahulu mendapatnya. Jadi doa kepada orang yang kita benci selama ini, orang kita dibenci yang kita tidak suka, doakan dia di situ. Ya Allah, itu si Fatimah selalu ceritakan di kantor, ya Allah, ya narumpi ya Allah, ya maka berikan di umur yang panjang ya Allah. Doakan dia di sana, berikan di umur panjang ya Allah, berikan dia keselamatan ya Allah, limpahkan rezeki yang banyak. Apa kata malaikat? Kamu lebih dahulu mendapatkannya sebelum sampai ke sana. Itu hebatnya mendoakan orang yang kita benci. Doakan itu tulis memang kita benci Fatimah, Maryam, kita tulis yang benci kita benci. Doakan di sana, doakan. Malaikat mengatakan kau yang lebih dulu dapat dari doamu sebelum dia sampai ke sana. Doakan yang baik. Ya Bu, janji Bu ya. Berarti harus bersih hati kita di sana. Begitu kita pulang dari sana bersih nih hati kita, tidak ada yang dibenci kita, tidak ada yang bombe kita. Ya, pulang tidak ada bombe kita. Ya Allah, itu si Zainab ya Allah. Selalu saya dipitnah ya Allah, beli mobil katanya dari mana uang dari korupsi, ya Allah berikan tuh mobil ya Allah, mobil yang lebih bagus, berikan Hummer ya Allah, berikan Fortuner ya Allah. Pulang ke nanti umrah kita itu beli mobil duluan, insya Allah. Doakan orang yang paling kita benci, maka dikabulkan doa kita. Saya kira Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir sebelum saya akhiri, saya katakan tadi kalau kita berada di sana karena di sana tempat yang istimewa, yang hebat, maka beribadahlah dengan cara yang hebat. Jangan seperti sini, ya. Jadi karena kita tadi perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, maka laksanakan namanya sholat birrul walidain. Ini sholat birrul walidain, sholat berbakti kepada kedua orang tua. Jadi sholat birrul walidain ini itu 2 rakaat dilaksanakan pada hari Kamis. Ya, hari Kamis kita laksanakan itu di mana? Mungkin di Madinah atau kebutuhan dapatnya di Makkah hari Kamis dilakukan itu menjelang maghrib. Ya, datang ke situ di Masjid Haram 2 rakaat. Di rakaat pertama kita baca surah Al-Fatihah. Ya, rakaat pertama baca surah Al-Fatihah.
Kemudian setelah surah Al-Fatihah baca ayat kursi 5 kali. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum 5 kali kita baca. Setelah selesai ayat kursi kita baca apa? Surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, sampai terakhir 5 kali juga. Setelah Al-Falaq kita baca An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas 5 kali. Ya, 5 kali. Nah, begitu selesai rakaat pertama, bangkit lagi di rakaat kedua, baca lagi Al-Fatihah. Seperti biasa di rakaat pertama, baca Al-Fatihah ya 1 kali, ayat kursi 5 kali, Al-Falaq 5 kali, An-Nas 5 kali. Setelah itu salam. Setelah kita salam, istighfar astagfirullah 15 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau panjang astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Waktu 15 kali kita baca itu setelah salam. Kemudian bersalawat kepada Nabi 15 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu niatkan ya Allah, sampaikanlah semua pahala solat ini kepada orang tuaku yang masih hidup kah atau yang sudah mati. Ya, sampaikan itu. Ini saya maksud tadi, solatnya harus berkualitas. Ya, kesempatan itu di sana. Saya kira Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi salat tahajud terakhir ini. Ya, kita amalkan selama di sana. Tahajudnya 2 rakaat. Jadi tahajudnya 2 rakaat. Di rakaat pertama baca di surah Al-Fatihah. Setelah selesai surah Al-Fatihah baca ke ayat kursi 10 kali. Baca ke ayat kursi 10 kali di tahajud tak. Kemudian rakaat kedua baca ke Al-Fatihah 1 kali. Kemudian ayat kursi 10 kali lagi. Ya, jadi Al-Fatihah ayat kursi 10 kali di rakaat pertama, Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 10 kali rakaat yang kedua. Setelah salam, apa yang kita ucapkan? Kita kata ya Hayyu ya Qayyum astaghitsu bika, ya Allah yang maha hidup, ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, bantu aku ya Allah, bantu aku ya Allah. Sebutkan semua yang mungkin dibantu. Ya, ditahajudkan di sana. Insyaallah ya Allah kabulkan doa-doa. Saya kira inilah yang perlu saya sampaikan. Dan mari kita, ada yang mau berdoa Pak? Ada yang berdoa? Atau langsung? Mari Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doa. Nabi bersabda, ya, "Idza da'utumullah fas'aluhu bi butuni akufikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha wamsahu biha wujuhakum." Kalau kalian berdoa, kata Allah, tengadahkan kedua tangan kalian menghadap ke langit. Setelah berdoa, usapkan ke wajah kalian.